Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu tawakkaltu 'ala Allahi rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat ihsan kepada kita semua. Shalawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sang pemberi syafaat dan Nabi sang panutan. Teman-teman yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara sedikit tentang sekilas tentang sholawat. Apa sih sholawat? Apa sih itu bersolawat? Pasti teman-teman sudah tahu. Dan teman-teman pasti sudah tidak asing lagi lah dengan apa yang dinamakan sholawat. Seperti yang sudah tadi saya bacakan di dalam mukadimah awal, itu bersumber dari Al-Quran surat Al-Azhar ayat 56 dan surat At-Taubah 2 ayat terakhir, yang di dalamnya menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang mempunyai hak istimewa, Nabi yang diberikan segala kemurahan hati, diberikan segala kerendahan hatinya, diberikan segala adab mulia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai panutan, untuk sebagai teladan. Dan kemudian Nabi juga dijelaskan adalah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, jadinya Allah Subhanahu wa taala memberikan sholawat kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala juga meminta kepada malaikat-malaikat dan juga makhluk semuanya untuk ikut bersolawat kepada beliau. Untuk apa? Agar semua makhluk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kok bisa semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad? Kok bisa sebegitu besar? Karena awal mulanya ada alam semesta, ada bumi dan segalanya itu hanya diciptakan untuk Nabi Muhammad SAW. Awal mula kita, awal mula manusia semuanya makhluk hidup itu diciptakan karena adanya Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah cerita masyhur, yaitu antara malaikat Malik dan malaikat Jibril. Ceritanya mereka sedang ngobrol-ngobrol, sedang curhat. Jadi malaikat Malik sedang kebingungan karena kata Allah akan ada hambanya yang saat sudah disiksa di neraka, saat sudah dibakar habis-habisan, dibakar kosong semua, tapi hatinya dan tenggorokannya itu utuh, bersih, serasa masih seperti tenggorokan dan hati orang yang masih hidup. Akhirnya malaikat Malik pun bingung dan meminta kepada malaikat Jibril untuk mencari tahu. Akhirnya malaikat Jibril meminta penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mendapatkan penjelasan, mereka pun bertemu kembali. Bagaimana malaikat Jibril? Apakah sudah ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala? Sudah. Apa kata Allah? Kata Allah, itu adalah umat akhir zaman yang memberikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Masya Allah.
hanya berkat sholawat, walaupun sudah mati masih diberikan syafaat. Syafaat Nabi Muhammad itu tidak pasti atau kita tidak tahu bagaimana nantinya. Yang jelas tandanya apa? Tandanya dari cerita tersebut, ketika kita membacakan sholawat, kita akan mendapatkan syafaat. Syafaat Nabi Muhammad SAW yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Yang pasti menyelamatkan kita dari api neraka. Allahumma. Maka dari itu, marilah kita perbanyak sholawat. Kita perbanyak membacakan sholawat-sholawat apapun itu. Harus kita perbanyak. Seperti yang dinyanyikan oleh para munsyid atau para sholawaters, yaitu lagu-lagu yang sedang hot, sedang viral. Adimi sholat ala Nabi Muhammad. Teruslah kalian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Faquduluha hasman bi khairi. Kenapa? Kenapa kau harus selalu bersolawat? Karena sholawat itu bersifat wajib diterima. Jadi pasti diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Amaluna bainal qabuli, berbeda dengan amaliyah kita seperti sholat, zikir, kemudian sedekah, haji, itu belum tentu diterima. Bisa diterima, bisa juga tidak. Kecuali sholawat, inna sholata ala Nabi Muhammad, kecuali sholawat itu pasti diterima oleh Nabi Muhammad dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu teruslah sekali lagi perbanyak kita membacakan sholawat. Sekarang banyak sekali kan teman-teman bisa mengecek di YouTube, di Google, banyak sholawat beserta artinya. Teman-teman bisa pahami semuanya, silakan diamalkan dan juga diistiqomahkan. Insya Allah ketika kita membacakan sholawat, ketika kita terus menumbuhkan rasa cinta kita, rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad, kita akan selamat dari dunia maupun di akhirat. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.